Halo para sahabatku, Namo Sangyang Adi Budaya. Selamat malam semuanya. Semoga semua teman-teman di sini sehat-sehat semuanya ya. Oke, malam ini seperti biasa setiap hari Jumat pukul 8 acara Live and Mature selalu tampil di CD Channel, dan teman-teman buat yang mau ikut mendengarkan informasi terkini tapi syarat dengan Dharma, jangan lupa di subscribe sama bunyi loncengnya ya, karena kita selalu update dengan info-info yang penuh dengan manfaat buat Anda semua. Nah, malam ini kita kedatangan tamu jauh ya, kedatangan tamu jauh yang sebenarnya harusnya lelah, tapi beliau nggak lelah. Benar-benar luar biasa ya, yang dimana bersedia untuk memberikan sharing bersama kita semua ya, bersama Yang Mulia Tita Carini Terry. Selamat malam Ayah, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat malam Ci. Oke, Ayah, kita malam ini membahas topiknya tentang konseling dan mindfulness. Sebenarnya umat Buddhis tuh banyak ya, kita udah tahu dengan, bukan sebenarnya banyak yang dengar, tahu apa enggak sih, masih inilah ya, masih proses ya tentang mindfulness. Tapi di satu sisi ketika seseorang banyak yang datang untuk konseling atau mungkin kalau kita orang awam taunya konseling ya, tapi sebenarnya mungkin kalau para konselor atau gimana bilangnya mereka cuman curhat gitu ya, ya. Jadi sebenarnya gini, saya juga melihat ada beberapa kasus, ada yang saking pengen mindfulnessnya, latihan segala macam, ujungnya itu error gitu ya, Ayah ya. Jadi ini pertanyaan gini Ayah, saya ada dengar yang namanya istilah sakit jiwa di dalam agama Buddha itu tuh agak beda tanda kutip dengan sakit jiwa yang saya pikirkan sebelumnya gitu ya. Karena kalau yang saya pikir sakit jiwa sebelumnya itu apa ya? Sakit jiwa ya masuk rumah sakit jiwa gitu loh. Kalau ini ternyata beda. Ini boleh dijelasin nggak ya? Ini maksud sakit jiwa di agama Buddha tuh kayak gimana? Iya, sakit jiwa dalam agama Buddha di sini kalau kita katakan berbeda dengan apa yang tadi Ci Yeni sampaikan. Jadi kalau sakit jiwa, sebelumnya kita tahu dulu semua makhluk, semua manusia yang belum mencapai tingkat kesucian itu dikatakan sebagai makhluk yang memiliki gangguan jiwa atau umat taka. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena makhluk-makhluk yang belum mencapai tingkat kesucian, apalagi sampai tingkat kesucian arahat, itu masih memiliki loba, dosa, dan moha. Masih memiliki ilusi, masih memiliki penolakan-penolakan, masih memiliki keinginan-keinginan. Maka di sini bagi mereka yang masih diliputi oleh loba, dosa, dan moha ini, itu dikatakan sebagai makhluk yang masih mengalami gangguan jiwa. Oke. Jadi teman-teman harus tahu juga nih ya, saya, kamu semua di sini kita masih dalam istilah Buddhis, kita masih mengalami gangguan jiwa karena kita masih ada kemelekatan dengan loba, dosa, moha itu ya. Nah ini balik lagi kita mau ngobrolin tentang konseling ya Ayah ya. Jadi seseorang datang ke Ayah atau ke anggota sangha lah, atau konselor lah, atau romo, pandita atau apa gitu ya. Dia datang mempunyai masalah ya, dia cerita atau bagaimana atau gimana lah gitu loh. Terus kadang-kadang para konselor itu akan bilang gitu, memang harus mindfulness gitu loh. Ujung-ujungnya kan disuruh meditasi. Nah, Ayah, pertanyaan gini, saya punya temen nih kasus ya, dia itu justru pernah ikut acara sejenis meditasi, terus ujung-ujungnya dia
error nih gitu loh. Malah kadang-kadang kalau dia lagi kumat, dia bisa mengganggu, bahkan mengganggu keluarganya gitu ya. Bukan cuma keluarga sih, orang-orang sekelilingnya gitu ya. Tapi kalau dia lagi baik, dia baik. Nah, jadi ada keluarganya, oh ini gara-gara ikut meditasi nih atau gimana, nggak ngajarnya gimana. Nah itu tanggapan Ayah gimana ya? Iya, jadi sebenarnya kalau bagi mereka yang dalam kegalauan, apalagi hingga tingkat stres tinggi, kita tidak bisa serta-merta minta mereka untuk duduk diam bermeditasi. Itu akan membuat mereka semakin bermain dengan ilusinya. Dan itu kalau ibarat benang yang kusut, itu akan semakin kusut. Ya jadinya nanti bisa seperti yang Ci ini sampaikan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan katakanlah klien atau individu yang seperti itu? Pertama, kita harus mau mendengarkan mereka dulu. Karena kadangkala mereka seperti itu, mereka butuh tempat untuk curhat, untuk menyampaikan keluh kesahnya. Jadi kita yang dianggap atau telah menyediakan diri untuk berhadapan dengan orang-orang yang begitu, kita pertama harus bisa menjadi pendengar yang baik dulu. Lalu kita bagaimana pelan-pelan mengajak dia untuk membuka diri, mau menerima kondisi yang sedang dia hadapi. Baru ketika dia sudah mulai sedikit nyaman, sudah mulai sedikit tenang, kita baru menyarankan dia untuk meditasi. Meditasi ini pun kita lihat kesiapan batinnya. Apakah dia sudah mampu untuk langsung duduk diam bermeditasi dengan mengikuti katakanlah meditasi yang konvensional yang saat ini juga berkembang, paling jelas itu misalnya di negara-negara Myanmar. Tapi kalau bagi mereka yang masih perlu belajar, yang batinnya belum siap untuk langsung mengikuti meditasi yang advance seperti itu, tidak ada salahnya kita menyarankan mereka untuk mengikuti meditasi kontemporer seperti misalnya yang dikembangkan oleh mendiang Master Thich Nhat Hanh yang sangat populer itu sangat membantu. Jadi di sana bagaimana membuat mereka nyaman, baru pelan-pelan mereka bisa. Ketika seseorang itu merasa nyaman, otomatis dia mungkin lebih damai dan dia bisa melihat segala sesuatu mungkin lebih terang ya mungkin ya. Benar. Benar. Oke. Nah, tapi kadang-kadang ya Ayah ya, dalam kenyataannya kan ada juga tipe konselor yang langsung, apalagi nih saya sering kan, soalnya kan dengan dengar konseling tentang hukum ya. Hukum itu kan ketika klien datang ya mereka kan butuhnya solusi tak. Tapi kadang-kadang ada orang udah dikasih tahu solusinya, mereka belum tentu bisa menerima advice itu gitu loh. Itu gimana ya? Nah, di sini kita sendiri harus tahu sebenarnya konseling itu apaan sih? Sebenarnya konseling ini kita sama sekali tidak memberikan advice. Tapi kita membantu mereka untuk melihat, menggali sebenarnya mereka itu sedang menghadapi permasalahan apa sih. Ketika mereka tahu dengan jelas apa sih masalah yang mereka hadapi, maka mereka secara langsung maupun tidak langsung bisa ya tadi yang dikatakan melihat dengan terang. Dan di sana baru pelan-pelan kita tuntun mereka sebenarnya maunya apa, dan mereka akan tahu sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahannya dan sebenarnya apa yang dipermasalahkan dan apa yang mereka inginkan. Jadi di sana kita juga bantu mereka menuntun untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Karena kalau misalnya mereka yang sedang kalut, mereka yang sedang galau, kita mau ngomongin apapun percuma, mental. Karena mereka sendiri tidak tahu sebenarnya mereka mau ngapain, sebenarnya apa sih yang mereka permasalahkan. Oke, saya ingat yang pernah kita obrolkan tentang waktu Sang Buddha memberikan apa saran yang Ayah cerita yang mencari keluarga yang seperti kisah Gotami. Ya. Kisah Gotami ketika dia sedang galau pada saat kehilangan bayinya, pokoknya dia mau taunya anak saya harus hidup kembali. Nah, ketika datang ke Buddha meminta Buddha untuk menghidupkan kembali bayinya,
Buddha tidak langsung ngomong, nggak bisa tuh, kamu salah, Ya, langsung anakmu nggak down ya. bisa, anakmu nggak bisa dihidupkan. Buddha misalnya langsung ngomong hidup itu anicca dan sebagainya, mental. Tapi Buddha memakai cara yang berbeda agar dia bisa terima kenyataannya. Yang seperti apa? Buddha meminta Kisah Gotami untuk meminta 1 biji sawi dari rumah di mana rumah tersebut tidak ada keluarganya yang meninggal. Maka Kisah Gotami pergi ke rumah satu per satu. Pertama dia sangat bahagia, gampang hanya 1 biji sawi. Tapi dia lupa dengan ada kondisinya yang harus dia dapat penuhi juga, di mana tidak ada anggota keluarga yang meninggal. Ternyata setelah dari setiap rumah yang dia ketok pintunya meminta biji sawi, awalnya mereka juga sangat senang memberikannya. Tapi ketika mendengar, apakah ada anggota keluargamu yang tidak pernah mendengar? Ternyata jawabannya semuanya, oh tidak, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu siapa saya baru meninggal. Akhirnya di sana tersadarkan. Baru ternyata ya tidak ada yang luput dari kematian. Jadi kita butuh ada skill bagaimana membantu mereka untuk bisa tenang terlebih dahulu. Jadi memang penting banget ya bahwa ketika kita memberikan saran atau memberikan advice, ya kita dengerin dulu, dan memang harus ada strateginya ya Ayah ya, sehingga si klien tersebut itu bisa menerima. Nah permasalahannya kan ya seperti kayak kasusnya Ibu Gotami itu. Karena kemelekatannya, karena mungkin keinginannya, maksud itu mungkin karena dia sudah lama pengen punya anak segala macam. Jadi kan setiap seseorang kan pasti punya rasa kayak apa ya, kayak kemelekatan atau triggernya memang nggak bisa gitu loh. Nah balik lagi ke yang soal mindfulness ya Ayah ya. Seseorang ketika disuruh mindful, tapi dirinya sendiri sebenarnya bukan, dia nggak paham mindful itu. Dia masih begitu banyak keinginan, kemauan dia. Tapi kadang-kadang ada juga yang bahkan jujur aja ikut kelas meditasi kadang-kadang karena punya keinginan. Nah itu kayak gimana? Iya, jadi sebenarnya katakanlah kita bermeditasi, kita itu bukan untuk apa ya, untuk mengejar. Tapi justru di sana ketika kita bermeditasi, kita belajar untuk melepas. Terutama pada saat kita katakanlah sedang galau, itu adalah melepas kegalauan-kegalauan kita. Ketika kita bermeditasi, apa yang kita lakukan agar kita bisa mindful, yaitu kita sadar sepenuhnya terhadap apa? Terhadap tubuh fisik ini. Kita misalnya merasakan ketegangan, kita tahu tubuh kita sedang tegang, kita lelah, kita tahu kita sedang lelah. Lalu mindful yang bagaimana lagi? Mindful terhadap perasaan-perasaan ini biasanya berkaitan dengan emosi-emosi. Ketika kita marah, kita sedih, atau kita galau, ketika kita menyadari akan hal itu, kekuatan kemarahan, kekuatan kesedihan, kekuatan kegalauan itu perlahan-lahan akan berkurang. Dan juga misalnya ketika pikiran kita kalut, pikirnya macam-macam, terutama berpikir yang tidak baik, kalau kita sadar, kita perhatikan, perlahan-lahan pikiran kita itu akan pikiran kalut, pikiran kacau itu perlahan-lahan akan berkurang. Dan juga kemampuan untuk melihat ini, ya ini dibutuhkan kemampuan kita, keinginan kita, tekad kita. Jadi ketika kita misalnya meditasi bisa menjadi solusi, semua lagi kembali kepada diri kita dan kita mau mendengarkan yang membimbing kita. Kalau kita tidak mau mendengarkan yang membimbing kita, maka akan percuma. Apalagi ditambah tidak ada tekad untuk bisa keluar dari cengkraman pikirannya sendiri. Itu sama seperti orang yang terkurung di penjara, kuncinya dipegang sendiri tapi minta orang lain yang keluarin. Itu selamanya nggak akan pernah bisa keluar. Jadi pada prinsipnya sebenarnya latihan untuk mindfulness itu sendiri harus orang yang bersangkutan memang punya tekadnya ya Ayah ya. Iya.
ada keinginan untuk bisa keluar dari kegalauan yang dia hadapi. Kalau enggak ya dia akan selamanya terkungkung di sini. Jadi intinya harus ada tekad sendiri, dia harus mau menjalani yang namanya perubahan ya. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya ini agak-agak sebenarnya agak-agak apa ya, sering terjadi, sering kita dengar juga ya. Ada beberapa umat ya, sebenarnya ya di KTP tulisnya agamanya Buddha ya. Tapi pada dasarnya mungkin orang mereka bukan orang yang tipe pernah dengerin Dharma segala macam. Terus udah gitu mereka misalnya merasa ketika mereka punya masalah, mereka itu kayak butuh sosok gitu loh ya. Mereka butuh sosok. Sedangkan di tempat yang lain ketika mereka punya masalah butuh sosok, sosoknya itu tuh diceritain tuh ada gitu sebagai penyelamat, sebagai sebagai pembebasan diri gitu dari apa gitu ya. Nah, sedangkan di agama Buddha kan kita nggak ada yang kayak begitu. Itu menyikapinya tuh kayak gimana ya? Ya, kalau kita bilang agama Buddha dan agama Buddha itu tidak ada, kayaknya juga kurang tepat ya. Bahkan yang agama Buddha jelas-jelas menunjukkan kepada kita bahwa dengan usahanya sendiri beliau mampu. Buddha yang awalnya adalah manusia biasa, pangeran biasa, dengan melalui proses kehidupan yang begini panjang, beliau bisa. Dan bahkan beliau ketika sebelum parinibbana, beliau menyampaikan kepada Ananda, jalan telah ditunjukkan. Jika ingin mencapai seperti apa yang saya capai, ikuti jalan saya. Jadi Buddha udah ngajarin kita semuanya. Justru kita sangat beruntung. Kenapa? Kita tidak menjadi hamba pada satu sosok. Kita tidak perlu tergantung pada yang lain. Tapi diri kita sendiri adalah yang benar bisa menyelamatkan kita. Itu justru lebih advance ya. Jadi Buddha menganggap kita semua adalah makhluk yang sama seperti beliau. Yang punya kemampuan yang sama. Kemampuan yang sama untuk mencapai kebahagiaan yang sama. Jika kita mau melakukan hal yang sama seperti yang beliau lakukan. Ini kan sangat luar biasa. Beliau tidak menekan kita, kamu harus mendengarkan saya. Kamu baru bisa mencapai pembebasan, kamu baru bisa terlahir di surga, kamu baru bebas dari menderita. Bisa terselamatkan, bisa bebas dari dosa gitu ya. Tapi Buddha menyampaikan bahwa diri kita sendiri adalah penyelamat bagi diri kita. Jadi ya bukan berarti kita nggak ada sosok, ada. Ya apa itu? Sangga, komunitas. Makanya penting bagi kita hidup berkomunitas. Ketika kita hidup berkomunitas, kita akan memiliki kekuatan. Pada saat kita sulit, ada Ciheni yang kalenamita saya yang akan membantu saya. Nah ini sudah sangat jelas. Buddha sudah mengajarkan kita untuk hidup berkomunitas, komunitas yang baik. Buddha sudah mengajarkan ke kita bagaimana kita bisa memilih kalyanamita yang baik. Komunitas dan kalyanamita inilah yang akan menuntun kita untuk bisa sama-sama bebas dari ketidaknyamanan yang kita alami. Ya, berarti mengikuti rumusan dari Sang Buddha ya 4 sunyata mulia itu ya. Iya, dan itu juga bisa kita juga harus paham. Penting. Kenapa? Karena Buddha mengajarkan di antara 4 kesunyatan mulia itu. Pertama kali Buddha mengajarkan itu hidup adalah dukkha. Tapi ingat dukkha, D-U-K-K-H-A. Bukan D-U-K-A. Hidup itu adalah dukkha. Suka dan duka yang datang silih berganti. Ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita menderita. Tapi ini selalu datang bergantian. Tetapi yang selalu menjadi permasalahan adalah manusia, mereka selalu maunya happy saja. Ketika hidupnya dalam kondisi baik-baik saja, mereka ya baik-baik saja. Tapi ketika mereka dalam kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi duka tadi, mereka langsung merasa hidup kok tidak adil, dunia langit serasa runtuh,
Hidup sudah tidak ada harapan, padahal kan tidak demikian. Dan kenapa dikatakan juga hidup itu menderita? Karena manusia itu selalu fokusnya yang ke penderitaan itu. Maka Buddha pun mengajarkan bagaimana agar kita bisa bebas dari penderitaan. Pertama kita harus paham dulu, oh iya ada ketidaknyamanan pada diri saya. Kita tahu. Lalu kita mencari tahu apa sih sebabnya, sebab ketidaknyamanan yang terjadi pada saya. Bisa dilenyapkan? Tidak bisa. Caranya ada nggak? Ada. Misalnya kita kok hari ini saya duduknya nggak nyaman, jalan nggak nyaman, berdiri nggak nyaman, berbaring nggak nyaman. Saya kenapa ya? Oh iya, saya sakit perut. Saya sakit perutnya kenapa? Sebabnya apa? Makan cabenya kebanyakan. Nah itu. Nah ini bisa dilenyapkan. Ada nggak bisa dilenyapkan tidak sakit perut ini? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengkonsumsi obat. Jadi di sini artinya apa? Ketika kita mengalami ketidaknyamanan, kita harus tahu dulu apa sih yang membuat kita merasa tidak nyaman. Seperti tadi proses konseling, kita membantu si konsili untuk melihat sebenarnya apa sih yang membuat dia tidak nyaman, permasalahannya itu apa. Caranya itu prosesnya sama. Biar ketika mereka tahu kalau oh ini loh yang membuat saya tidak nyaman, saya marah. Yang membuat saya marah apa? Saya kecewa. Yang membuat saya kecewa itu apa? Ketika melihat dengan jelas, kita baru tahu, oh iya sebenarnya ini tidak perlu. Caranya bagaimana solusinya? Seperti kayak kalau kita punya masalah, Ayah, ketika kita taruh masalah itu di depan mata kita nggak bisa ngelihat jelas. Benar. Ya. Kita harus zoom out dulu ya, Ayah ya. Iya, jadi kita harus ketika kita misalnya kita zoom out, kita akan memiliki pandangan yang lebih luas. Sehingga kita bisa melihat dari berbagai angle dan kita bisa lihat dengan jelas. Kalau kita hanya lihat segini artinya kita hanya bisa lihat seukuran ini saja. Padahal masih ada yang lain. Kalau kita melihat hanya sepotong-sepotong, kita tidak akan mendapatkan pengetahuan secara utuh. Maka kita harus ya melihat dengan pandangan yang luas dan memperoleh pengetahuan secara utuh. Ya, sebenarnya pada dasarnya sifat manusia itu memang kalau hal baik yang terjadi kayaknya memang udah seharusnya. Tapi ketika dia punya masalah kok kayaknya itu tuh nggak asik banget. ya. Jadi memang manusia itu pada dasarnya itu tuh memang selalu. Tapi ada juga yang tipe ketika mereka punya masalah dia bukannya introspeksi tapi dia malah menyalahkan. Nah ini juga ya tadi itu. Penolakan. Dia tidak mau kalau ternyata ya sebenarnya masalah ini bukan salah orang lain gitu. Tapi dia selalu menerima ya. Iya, deny, menolak. Jadi penolakan biasanya penolakan inilah yang menjadi sumber utama. Orang itu bisa depresi, orang itu bisa stres dan sebagainya. Jadi ketidaknyamanan batin itu selalu muncul karena penolakan, bahkan menyalahkan orang lain. Padahal ya di luar sana mau terjadi apapun, kalau kita tidak mengambilnya masuk ke dalam, kita nggak akan apa-apa. Contohnya misalnya hari ini Cieni nggak tahu tiba-tiba datang marah-marah ke saya. Saya terus menerus mengingat, padahal Cieni marahin saya katakanlah sekarang jam 7.20, hanya 1 menit. Tapi saya pulang ke rumah masih terus mengingatnya. Malah kadang-kadang ada yang baper. Nah, itu jadinya bukan Cieni lagi yang memarahin saya yang memarahin diri sendiri dengan mengulang kata-kata yang Cieni. Nah, ini sebenarnya yang membuat kita menderita itu bukan Cieni, adalah diri saya sendiri. Oh, oke. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada yang seseorang yang mungkin bicaranya agak keras sama kita, terus kita yang terulang-ulang sebenarnya sama aja kayak kita memarahi diri kita sendiri. Padahal yang bersangkutan kadang-kadang udah selesai, nggak ingat lagi gitu malah. Oh, oke. Oh, menarik banget ya. Nah, Ayah, kalau dalam hal ini kita berharap yang mendengar kita kan bukan cuma hanya orang yang punya masalah, tapi kan konselor-konselor ini kan
Sebenarnya banyak banget ya. Nah, itu tadi yang ada cerita juga bahwa bagaimana seorang konselor itu tuh kita harus mulai belajar dengerin dulu gitu ya. Jangan langsung bilang ya kayak Sang Buddha bilang, ya anaknya udah meninggal udah nggak bisa hidup lagi gitu kan, nggak kayak gitu ya, tapi dikasih kayak advice, kayak sedikit trik bagaimana caranya supaya klien atau umat itu bisa apa namanya menerima ya advice dari para konselor. Nah ini Ayah boleh kasih sedikit sikap bantuan supaya para konselor ini mereka benar-benar ketika opening itu mereka bisa fokus gitu loh. Mereka harusnya itu fokusnya kemana supaya bisa lebih sesuai dengan ajaran Buddha. Iya, yang pertama adalah kalau memang mau jadi konselor ya harus menanamkan diri, menempatkan diri sebagai bodhisattva. Mau mendengarkan orang lain dengan baik. Tapi ingat, ketika mendengarkan orang lain itu harus seperti tong sampah yang tidak berdasar. Jadi jangan sampai memindahkan penderitaan orang lain ke kita. Orang curhat terus kita tampung, kita ingat. Akhirnya kita yang stres. Ada Ayah teman saya yang kalau dengerin curhat orang sampai ikutan nangis itu tuh. Nah, itu sebaiknya tidak demikian. Kenapa? Kalau 10 orang cerita, 10 orang kita tampung, kita simpen dan lama-lama itu menjadi beban, akhirnya kita yang ikutan stres. Tapi kalau misalnya kita bisa plong begitu saja, kita sendiri akan menjadi tenang. Dari dengan kita tenang, kita pun bisa membantu konsili dengan baik. Kalau konselornya saja galau, tidak akan pernah mampu membantu yang lainnya. Jadi pertama-tama ya harus mau menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu, lalu jangan menyimpan apa yang dicurhatkan ke kita menjadi beban kita, tapi jadilah tong sampah yang tak berdasar sehingga orang mau ngomong apapun, cerita apapun, kita tetap merasa nyaman, yang mencurhat pun akan menjadi nyaman. Dan satu hal yang harus kita jaga adalah kerahasiaan. Itu sangat penting. Jangan sampai ada yang mempercayai kita sebagai tempat untuk berbagi keluh kesahnya. Selesai cerita sama Cieni terus ngomong kemana-mana, itu sangat tidak diperkenankan. Menjaga kerahasiaan itu adalah yang harus dijunjung tinggi. Iya. Nah, Ayah, tapi ada ini juga penting ya buat konselor. Gimana ya membedakan gini? Ada beberapa kasus ya, misalnya contoh saya pernah ngeliat kasus, misalnya apalagi kalau kasus hukum itu kan agak-agak hitam-hitam, ya putih-putih gitu ya, A ya B misalnya ya. Sometimes ketika orang yang datang dia menceritakan versi A, oke, otomatis ketika dengerin kita taunya ya versi A. Sebenarnya konflik yang terjadi pada si klien ini nggak cuma hanya versi si A, tapi ada yang si B dong, karena si A yang cerita tentang masalah si B, sedangkan yang kita sendiri nggak tahu maksudnya si B itu tuh sebenarnya ngalamin apa ya Ayah ya. Jadi dalam hal ini bagaimana sih sebenarnya sikap konselor yang layak, yang sebenarnya harus dipertunjukkan kepada para klien yang curhat segala macam, dan kadang-kadang mereka merasa bahwa kita harus memihak mereka gitu loh. Itu gimana Ayah? Iya, di sini penting bagi konselor atau tempat di mana dia melakukan curhat netral. Kita mungkin mengenal orang yang datang curhat ke kita itu hanya katakanlah saat itu saja. Kita di luar itu kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di sini kembali ingat, kita bukan sebagai hakim. Di sini juga kita bukan sebagai advisor yang mengatakan mendikte mereka harus A, B, C, dan D. Tapi kita melihat kamu itu sebenarnya yang kamu permasalahkan itu apa. Nah, dia harus bisa melihat sebenarnya yang dia permasalahkan itu apa. Lalu maunya dia apa. Nah, tugas kita hanya cukup segitu. Kita tidak perlu memihak si A, si B, si C. Atau bahkan, oh iya, dia salah, kita ikutan menjudge, itu tidak diperkenankan. Jadi kita hanya mendengarkan,
kita lakukan conversation, percakapan, dialog dengan orangnya, di mana mengarahkan dia untuk melihat sebenarnya yang dia permasalahkan itu apa, lalu maunya dia apa, itu saja. Kadang-kadang soalnya ketika kita menjudge sesuatu malah sebenarnya yang si klien kita sendiri itu yang dia punya andil bahwa masalah itu terjadi ya, jadinya tuh kayaknya jadi bikin yang konseling itu jadi makin panas ya, kayak ya. Iya, jadi itu bukan ranahnya kita. Bukan ranahnya kita untuk menjudge siapa yang benar, siapa yang salah. Oke. Nah, ini pertanyaan penutup nih, Ayah, nggak terasa ya. Rasanya masih pengen ngobrol panjang gitu loh, Ayah ya. Ini jadi gini, gimana kita menempatkan diri kita sebenarnya yang sangat berharap ketika misalnya saya datang ke satu tempat, terus ketika saya datang ke satu tempat itu saya berharap masalah saya itu akan teratasi atau dapat jawaban yang kadang-kadang jawabannya yang memang sesuai dengan mindset kita, padahal belum tentu ya, Ayah ya. Maksud itu tuh jadi kadang-kadang sebagai konselor kan dia harus tega gitu loh, ini nggak kayak gitu. Jadi apakah memberi pengaruh dalam harus merasa tega, padahal kadang-kadang kita maksudnya gimana ya, padahal kita pribadi kadang-kadang dengan kasus seseorang itu kita kasihan gitu loh, Ayah. Tapi kadang-kadang kita harus tega bahwa nggak bisa, kamu sebaiknya gimana, harus begini misalnya. Itu apakah itu bisa memberi pengaruh pada kehidupan orangnya atau gimana gitu, Ayah? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mengikuti prosedur konseling yang benar, itu bukan masalah tega tidak tega. Tetapi ketika kita berhadapan dengan klien, kita harus tahu dulu sebenarnya ini permasalahannya apa. Lalu kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang bisa kita terapkan untuk membantu si klien sesuai dengan permasalahan dia. Dan pendekatan-pendekatan yang akan kita gunakan ini biasanya sudah ada tahapan-tahapannya. Jadi misalnya kita katakanlah ada kontrak untuk kasus ini 4 kali pertemuan. Kalau 4 kali pertemuan tidak menyelesaikan masalah, ya kita harus give up. Kalau kita sudah mengikuti semua prosedurnya, tetapi masih belum bisa membantu si konseli, atau si konseli masih sama saja tidak ada perkembangan. Karena mungkin kadang-kadang orangnya juga yang punya masalah nggak mau berubah ya. Kita harus give up. Jadi kita bukan berarti mereka datang terus kita harus dampingi seumur hidup, tidak. Give up itu bukan kata arti gagal ya, Ayah? Bukan. Jadi bisa jadi dia yang bermasalah atau kita yang bermasalah. Ya jangan sampai salah kaprah ya teman-teman ya. Give up itu bukan berarti kita gagal, tapi kadang-kadang memang si klien atau si yang konseling itu memang mereka punya permasalahan pribadi. Nah, benar-benar percakapan kita malam ini Ayah sangat membuka pikiran, karena sebenarnya saya tahu banget, dengar-dengar juga bahwa Ayah sendiri sebenarnya ada background lagi kuliah S2 ya untuk bidang konseling ini ya. Oke. Nah, teman-teman, malam ini sekaligus saya akan memperkenalkan juga tentang CD konseling ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang butuh konsultasi mengenai masalah hukum, masalah rumah psikologi, masalah kesehatan ataupun masalah ekonomi, CD Konseling hadir mendengarkan Anda ya. Jadi silakan kontak ke CD Call Center 08119873 300. Kami siap mendengarkan Anda, karena di CD Konseling banyak sekali beberapa konselor yang memang ahli di bidangnya akan membantu menjawab permasalahan Anda. Ya, dan ini free ya teman-teman ya. Jadi selama untuk konseling itu free kecuali ada tindakan
ya. So teman-teman jangan lupa dicatat nomor teleponnya ya, dan silakan dikontak apabila Anda punya masalah. Dan juga beragam informasi bisa Anda peroleh di aplikasi Budayana, seperti kayak agenda kebaktian ya, berita kegiatan, artikel Buddhis. Bahkan untuk juga mendapatkan kartu tanda umat Buddha, masih banyak juga fitur-fitur lainnya yang bisa membantu Anda untuk lebih mengenal tentang agama Buddha. So teman-teman jangan lupa di-download, silakan melipir ke App Store-nya atau ke Play Store-nya ya. Nah teman-teman, malam spesial ini kita ucapkan terima kasih buat Ayah ya, semoga sehat terus ya Ayah ya. Terima kasih. Semangat banget ini, bener-bener kita uploadan ya, kita tappingnya ya. Jadi makasih banget atas sharingnya, dan semoga punya kesempatan karma baik kita bisa ketemu lagi Ayah. Terima kasih Ayah semuanya. Namo Sang Hyang Abdi Budaya, Namo Buddhaya.